Perlu nggak kuliah? Kuliah sekarang tak tanya dulu tujuannya untuk apa. Menambah pengetahuan nih, misalkan. Kalau hanya sekedar nambah pengetahuan dan juga bisa dipertanggungjawabkan setelah kuliah, silahkan kuliah. Oh. Kalau mau nambah pengetahuan tapi setelah itu ngambang juga nggak tahu mau kemana, mending jangan. Jangan. Sekarang dari semua pencari kerja nih kebanyakan D1, sedangkan ada beberapa dari hanya tamatan SMP, SMA. Kira-kira peluang yang besaran yang mana yang untuk bakalan kita hire? D1. Ya pasti kan. Rise by lifting others. Kita tumbuh kita dengan mengangkat orang lain. Oke, cool. Jadi kita nggak jalan sendiri-sendiri, jangan. Kegiatannya kita ngebantu kayak ada salah satu kayak kemarin itu Tahoma Coffee Shop di daerah Nakula di Seminyak, kita bantu jadi kayak naikin revenue-nya. Oh. Jadiin naikin revenue-nya, kemudian sistem operasionalnya dia kita benerin. Oh, nge-maintain lah ya. Ya, kita manage ulang lah. Ada bahkan bahasanya misalkan nge-sub dia. Jadi saya bongkar aja di sini. Iya. Ini sebenarnya bongkar dapur sebuah agensi. Iya, Ini. sekarang ini memang peluang tenaga kerja Ya. keluar ini topik. Jadi teman-teman ya siapapun perbanyak dulu cari tahu informasi, kemudian kalau bisa orang yang sudah diberangkatkan dari agensi itu. Nah, cari bukti. Ya, cari bukti testimoni kan pasti. Siki kalih telu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam toleransi antar umat beragama. Agama. Di mana ada agama, Di situ ada toleransi. di sana ada kebajikan. Toleransi dulu, Ya, toleransi, baru kebajikan, dan kebaikan. Oke, selamat datang kembali di acara Mortegen yang sudah lama vakum karena kita sedang ada kesibukan yang sangat mendesak demi masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai di sana. oh my god, betul sekali. Kita melakukan kesibukan yang sangat amat lelah. Ya, Di bulan rutinitas sebagai penyalur devisa negara terbesar Ya, di yang dikorupsi. jangan lagi politik. Tolong. Jurang itu jurang. Yang saya yang rajin bayar pajak. Ya, tapi uangnya di Dipakai beli Rubicon. Dipakai beli Rubicon dan Harley Davidson. Oh my god, lupakan lah itu. Itu siapa tuh yang harta tahta Wanita. nggak milih orang tua, itu bangsa itu kau asuh. Oke, sekali lagi selamat datang kembali di acara Mortegen Semeton Mortegen. Maaf sekali kita baru bisa upload video Lama ya? karena udah 1 tahun kita nggak upload. Setahun lalu ya, Terakhir upload 2022. akhir Ya. kita udah vakum selama 3 bulan. 3 bulan udah ya. Ya karena begitulah nasib para pekerja, karena kita belum punya tim. Nanti kalau kalian mau subscribe, like, share, and comment, dan subscriber kita naik, viewers kita naik, Alhamdulillah, amin. amin. Kita punya tim Sukari dulu. yang kita bisa punya tim. Tapi ya itulah, karena akhir-akhir ini Makau good news udah open lockdown, Ya. jadinya tamu gerudukan datang. Ya. Sambrang, jadinya kita overtime terus, nggak ada waktu untuk bikin segmen podcast ini. Ya betul. Dan sekarang kita sudah episode yang ke-22 guys. Dan maaf sekali hari ini penontonnya cuma 1 orang. Penonton mana suaranya dulu? Ntar kau jadi bintang tamu kau. Nggak sanggup bayar penonton. Oke, langsung saja Semeton Mortegen. Kita hari ini kedatangan bintang tamu, seorang pemuda harapan Banjar, bukan harapan bangsa. Banjar, harapan muda juga. Pemuda harapan Banjar yang bisa membawa negara ini ke tempat yang lebih aman, Ya. baik, sejahtera. Negara ini juga bisa dibawa dia ke akhirat juga. Astungkara. Ke akhirat. Ya, please welcome. Please. Just start. Today is Denny Pradjana. Selamat datang Denny. Terima Selamat kasih datang di podcast Mortegen. sudah Sehat. meluangkan waktunya. Sehat. Selamat siang, sore. Siap. Terserah mereka menonton jam berapa. Siang, pagi, sore, malam. Dia adalah seorang pemuda yang aslinya mana aja? Aslinya dari Bangli. Dari Bang. Tetangga saya. Saudara kue. Ya, tetangga.
Tetangga gue. Bang mana? Bang Banjar Pandi di kota. Oh iya ya, Banjar Pandi, kota Banjar Pandi ya, bukan ya yang Banjar kawan bertumpul terus ya. bukan. Udah dulu ya. Udah kenalan selalu. Oke, sekali lagi selamat. Terima kasih sudah datang ke podcast Word Again. Sehat Denny? Sehat, sebenarnya sehat. Kesibukannya hari ini apa? Sehat. Kesibukannya hari ini duduk di sini. Gimana endorse-nya? Belum ada endorse. Masih mencari endorse. Sekarang jadi influencer beneran, entrepreneur beneran. Ya, Karena kan memang kerjanya dia entrepreneur di Bali. Iya. Kalau saya jual diri. Jual diri? Iya. Jual jasa kan jual diri. Iya, ke perusahaan. Iya. Nah, ini Jual adalah jasa, teman jual kita diri. dari Bangli, tetanggaan lah sama saya Susut, sama saya dari Susut, dia dari Bangli kota ya dekat lah sekitar 15 menit lah ya. Ke sebelumnya. Basu. Bang. Bangli bersatu. Kan? Basu Bu. Denny ini baru balik ya, Baru habis balik. lockdown. Udah lockdown, baru balik juga sama teman-teman yang lain. Jadi total sebelum pandemik, setelah pandemik udah berapa tahun di Makau? Ke Makau di 2018, kemudian pulang waktu itu vacation 2020 sampai akhirnya nggak bisa balik. Setahun di sini langsung lockdown juga. Ya, Berapa tahun berarti di lockdown? 3 tahun ya? hampir 3 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun, 2 Ya, setengah. welcome back to abroad, brother. Baik, jadi Welcome back to abroad. ya, Jadi bisa balik lagi ke sini. kembali lagi ke tagline kita para pejuang pencari dolar yang tinggal di Makau. Besar harapan kita adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Ya, is it correct? So topik kita hari ini adalah bagaimana peluang cara bekerja ke luar negeri. Maksudnya peluang cara bekerja. Cara cepat peluang. Kita akan ngambil Oh, peluang. iya. Ada mungkin yang pengen mengetahui teman-teman di luar sana. Oh iya iya. Kan secara persaingan untuk luar negeri Betul. sangat ketat. Susah. Terus bagaimana peluangnya mungkin kita Biar lebih cepat tangganya menuju ke luar negeri. Ya, ini- Kemanapun kayak luar negeri mana kebetulan ya. kita kedatangan bisnismen juga ya. Businessman, jago kripto juga. Nah, Uang digital, kan entrepreneur. Oke, langsung aja pertanyaan aja, Bang. Pertanyaan pertama. Dari kamu dulu. Pertanyaannya. Pertanyaan. Jadi gimana Den? Gimana nih gimana? Mungkin teman-teman pengen tahu nih untuk peluang kerja ke luar negeri yang paling cepat tuh ke arah mana dulu pendidikannya? Paling cepat ke arah mana pendidikannya? Oke, Mungkin ke mau kapal pesiar atau ke darat sama aja ya. sama aja. Jadi gini, sebenarnya sekarang kan di era yang sekarang ini, apalagi era digital, informasi sudah sangat terbuka sekali. Jadi mungkin nggak seperti dulu kita nyari informasi itu kan kayak susah. Ada lowongan atau ada peluang apapun luar negeri itu susah. Tapi sekarang Kita nyari-nyari di koran ya. nyari di koran, bahkan nanya orang pun kadang-kadang pelit informasi. Informasi agak Ya, kurang cuman lengkap. dikasih ujung-ujungnya aja. Sisanya kita nyari tahu sendiri. Dulu saya juga ngalamin seperti itu ya. Jadi cerita sedikit ini Cerita sedikit. pengalaman ya dulu keluar negeri awalnya itu cuman mimpi ngeliat apa namanya patung Liberty Di Amerika. di Amerika, lihat di film kan, nonton film karena suka nonton film keren kayak patung Liberty. Jadi nyari tahu nih mungkin ke sana gitu. Tahu patung Liberty nggak? pernah saya lihat waktu kemarin itu saya pergi ke Mojokerto ada Itu bukan patung Liberty, Cuk. Itu patungnya Soekarno ya? Kau ini udah pasti kau nggak tahu, makanya gue kasih pertanyaan ke lo. Oke, lanjut deh. Jadi ya sekarang ini kita banyak sekali lah informasi mengenai ke kapal pesiar, ke kerja kemana lagi ke Dubai kan yang sekarang lagi trending, dan bahkan terakhir ini ya kemanapun, bahkan terakhir ini kan banyak teman-teman juga ya yang di Bali di situasi COVID yang sudah mulai mereda, mereka berusaha mencari peluang luar negeri ya, tapi akhirnya mungkin karena informasi yang terbatas, ada yang dalam tanda kutip ditipu, dibohongi. Itu kita bahas nanti Itu dia ya, makanya jadi buat teman-teman ya banyak-banyak nyari informasi, bahasa kerennya do your own research. Nah, Ya, itu do your own cari research. informasi sebanyak-banyaknya, apalagi sekarang gampang sekali kan di Instagram, paling gampang Facebook.
Ya, apalagi YouTube banyak kan sekarang Searching dari sosial media berarti ya. dari sosial media ya udah. Oke. Tapi sebelum langkah ke sana, ada alangkah baiknya kita bertanya-tanya sama orang yang udah punya pengalaman juga. Di luar. Kan sekarang banyak yang agen-agen broker gitu loh. Bodong, Ya, ya, bodong. benar. Ya, kayak tadi dibilang kan ada yang ketipu, Ya. banyak yang kayak itu. Alangkah baiknya kita bertanya-tanya lebih lengkapnya kepada orang yang sudah berpengalaman seperti saya. Benar, ini legend nih berdua nih kan. Kamu nanya. Aduh. Oke Dan, sedikit ke belakang dulu yang jauh dari. Oke, kita ke belakang mundur lagi. Minum dulu dong. Oh iya iya udah. Berarti ini endorse nih, berarti udah ya. Ini kasih penontonnya aja nanti. Ini udah Berarti kayak usah nih. udah di endorse berarti udah Kasih penonton aja. endorse Oke berarti. deh, cheers. Yusi. Kita minum vitamin dulu biar Saya punya minuman saya sendiri. kita cheers dulu. Cheers. Itu bintang tamu Denny Pradjana. Oke. Vitamin guys. Nah, sudah. Nonton? Minum. Minum-minum. Bor. Minum lor. Kita dulu. Kita ke belakang sebelum Oke. Denny menjadi Kita seorang Denny. Kehidupannya seperti apa dan apakah Denny itu berasal dari keluarga yang kaya raya, kaya saja, mampu dan sedang? Biasa-biasa saja. Dibilang ya dari sedang-sedang aja, biasa-biasa aja. Samalah seperti orang kebanyakan ya. Ya, background orang tua, ibu seorang pedagang, bapak kebetulan PNS. Jadi Oh, bukan orang biasa itu. PNS yang kategori ya bukan yang tinggi-tinggi PNS apa jabatnya. di mana? Di Bangli juga, jadi PP bapak bolak-balik dan pasar. Karena ibu dagang di Intaran, soalnya di Sanur dagang ayam. Jadi pagi-pagi itu kita bangun gotong royong dulu. Jadi motong ayam ke pasar, baru karena manual kan masih mubutin. Oh, pedagangnya. Ya, mubutin bulunya. Jadi pagi-pagi gotong royong dulu. Kemudian baru beraktivitas selanjutnya. Yang bapak kerja ke Bangli, saya ya aktivitas selanjutnya misalkan masih sekolah ya sekolah. Sekarang masih bapaknya? Masih Masih ngajar. PP juga? Masih ngajar, ya masih PP. Nggak capek bapaknya? Ya mau gimana lagi ya, karena ya memang itu yang dipilih ya, jadi ya Kenapa Terus nggak sana. ibunya pindah tempat dagangnya? karena Pasar Bangli kan Bangli juga. mungkin udah dari dulu sudah nyamannya di Oh, Denpasar, udah dikenal ya. sudah banyak punya langganan lah gitu ya. Hanya langganan. Ya, jadi ya udah Jadi lahirnya di mana deh? lahir. Nah ini sedikit lahirnya sebenarnya di Denpasar, Oh. di Gemah, ingat di Bidan salah satu. Kalau masih ibunya sekarang nggak tahu, ibu Dayu Daryati namanya, seorang bidan lahir di sana. Kalau libur sekali kriak-kriuk. Gitu. Nah, lahirnya di Denpasar, tapi karena bapak katanya biar ada anaknya dari Bangli, biar nggak semuanya di Denpasar, jadi pakailah di Bangli. Jadi ada adik cowok, jadi adiknya yang lahirannya di Denpasar. Oh gitu. Jadi biar samalah, terimbang ada yang ikut bapak di Bangli, misalkan adiknya di Denpasar. Sekolah dan pasar. Sekolah Denpasar. Berarti besarnya Denny di Denpasar. Besarnya di Denpasar. Tapi nggak tahu tentang kehidupan di desa. Tahu sering di rumah di Bangli kan ya masih suasana rumah di desa lah. Masih pedesaan. Ya masih Masih semua merasakan masih tanah-tanah ya dulu. masih palian tanah masih. Masih. Kalau sekarang mungkin anak-anak kan udah jarang palian tanah. Masih Masa remaja. ke Tegal melalui si Masa remaja di pasar. remaja dan pasar. Nakal Ya, nggak? dibilang nakal ya, nakal-nakalnya Pernah sewajarnya kejauhan? lah. Pernah kejauhan? Jaguran, tawuran ya. Tawuran. Tawuran sih enggak ya. Jaguran aja kan. Paling Nah, berkelahi ya, biasa. remaja-remaja biasa. Sampai lebam-lebam lah ya. Lebam enggak sih. Enggak. Enggak. Oh, biar jantan. Sampai Tapi kan lebam. harus kalau lebam berarti kurang jago berarti. Gitu kan aja dulu. Sampai sekarang enggak gitu Lebam. kan. Kalau enggak berkelahi enggak jantan itu. Kenakalan masa remaja. Terus sekolahnya pendidikan terakhir apa deh? Pendidikan terakhir diploma 4. Di 4. Diploma 4 di 4. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di STPBI ya. Sekarang udah IPBI namanya. Mungkin banyak teman-teman yang alumni ada di sini di Makau ya. Ya, Andrew. Jadi Rake. Banyak sekali yang kita lihat udah nyebar semuanya nih. Karena apa ya?
dengan punya, kalau kita di Bali bilang kan jengah, Nah. telah jengah. Nah itu pentingnya bagi teman-teman atau siapapun yang mau keluar negeri atau apa. Kalau kalian sudah punya jengah, rasa jengah, ya ibaratnya itu jadi bensin lah. Iya, iya. Ya, jengah itu kayak bahasa Indonesianya Apa ya bahasa Indonesia-nya? ambisius ya. Iya. Ya, ambisi lah. Ambisi Heeh, untuk ambisi. mengubah nasib. Ya, pokoknya apapun deh, entah nasib, entah apapun. Nah, berarti D4 kuliah di SPBI. Dari sana peluang Denny untuk bekerja ke luar negeri. Ya, Karena pendidikan dapat di sana. ya bisa Berarti dibilang. pernah ke US? Pernah ke US. Itu awal ke pertama US. kali US. tahu luar negeri. Pada saat umur berapa waktu itu ya? 19 tahun. Tahun berapa tuh dah? 2000, umur berapa tuh ya? Tahun berapa tuh ya? 2014. Jadi semester 3 kalau nggak salah. Ya semester 3, 4 ya. 2014, 2000 saya udah kerja. 2014 itu 14 ke waktu. US ya. Itu transfer dari kampusnya. Itu kebetulan, nah waktu itu kebetulan program yang namanya J1 internship itu waktu itu ya, pada waktu itu kebetulan cuman ada di sana, kebetulan. Ya, di sana Dan ada programnya dia. waktu itu sebelum booming seperti sekarang, tapi ya waktu itu kalau nggak salah saya itu angkatan ke kloter ke-5 untuk berangkat ke sana gitu. 5 Jadi tahun ya. kloter ya kloter 5 yang dapat peluang ke US. Nah, itu seperti mimpi, benar-benar kayak mimpi karena nggak berharap sama sekali, Ya. cuman berharap pengen kayak tahu deh gimana sih rasanya interview sama bule, sama native speaker kayak gimana sih. Apalagi itu dream job ya, kalau bisa ke US ya. Ya impian semua orang. Impian lah di darat yang paling dream jobnya kan di US. Ya J1. Saya kok enggak ya? Kamu mana impiannya? Swiss. Swiss benar, Swiss bagus. Switzerland atau Swiss? Swiss sekitar wilayah. Swiss bahasa Indonesia, Switzerland bahasa Inggris. Kan bisa betul kan? Kirain kamu jawab ya iya. Kirain Swiss sekitar wilayah setan gitu kan. Seru. Cuma Udah. tak teman saya juga. Udah Ya, bebas ya. jadi Terus berapa tahun di sana, 1 tahunnya? 1 tahun, program 1 tahun, dan itu emang harus balik ya, lanjut kuliah lagi. Nah, waktu balik pun karena sudah tahu kerja kayak gimana, waktu balik sempat lanjutin kuliah setahun aja karena udah tahu rasanya kerja, excited, dapat gaji dolar kan gitu. Ya, jadi untuk kerja, untuk lanjutin kuliah lagi itu, aduh, kok aneh Males ya? rasanya, males. Jadi ambil cuti. Akhirnya larinya kemana ya? Ke kapal karena biar paling cepatnya kan Paling ke cepatnya kapal ke waktu itu kapal ya. ya. Cari informasi ya, waktu itu kebetulan informasi kan meskipun ada tapi nggak seperti sekarang. Jadi agak sedikit masih susah. Oh berarti ditinggalin tuh Ya, tempatnya. kita tinggal Nggak dulu. dapat ijazah. Dapat. Habis itu ke kapal. Kemudian di kapal ya sedikit shock juga waktu itu. Posisi apa? Ya pasti pertama kali ya as a cleaner dulu kan di housekeeping karena basicnya di housekeeping. Ya jadi ya, kemudian setelah selesai di kapal akhirnya tanya ke kampus masih bisa nggak saya ngelanjutin ini gitu. Akhirnya dikasih gitu. Kasih lanjutin ya udah kejar jadinya yang ketinggalan. Di kapal berapa tahun? Di kapal sebentar cuma 2 tahun. 2 tahun. 2 kali kontrak saya. Masuk ya hampir masuk ke 3 kali kontrak. Kontrak ketiga itu udah selesai. Lu dicontoh kuliah sambil kerja dalam waktu berapa tahun? Dalam waktu 2 tahun tuh dapat ke US, dapat ke kapal. D2-nya tuh. Dalam waktu kan D4 nyari tuh. Ya, jadi nyambung tuh masih di 4 itu. Maksudnya Balik dari kapal masih kuliah. Lanjut langsung kuliah. Jadi kan ngambil cuti tuh. Ah, Ngambil cuti di 4 ya tak tinggal cuti gitu. Jadi ngajuin cuti ke kampus. gitu. Jadi ibaratnya istirahat nih. ya. Ke kapal lari, habis itu balik dari kapal buat lagi lanjutin. Jadi Habis sekitar dari US tuh pulang, langsung balik ke kampus dulu, ya baru ke kapal. Ya. Cuti dulu di kampusnya. di kampus hampir 2 semester lah, 1 tahun. Kemudian bosan rasanya. Itu cutinya tuh banyak ditentang sebenarnya. Oh, memang Udah. boleh ngambil cuti pas kuliah? Boleh. Oh, kira nggak boleh. Tapi maksimal ada 3 tahun kalau nggak salah sampai semester 12. Kalau udah lewat itu di DO kita Nggak bisa lagi ya, Ya. kalau kelamaan ya. kira gitu. Lanjut lagi selesaiin. Banyak ditentang karena ya waktu itu udah semester terakhir itu
Barat tinggal bikin skripsian aja. Nah pas kuliah ini D4 di SPBI itu ke kapal pesiar berapa bisa ngasilin salary per bulannya? Kalau ngomongin salary itu sebenarnya relatif sekali ya. Relatif. Baratnya kita kecukupan bagi masing-masing orang kan beda-beda. Bagi orang yang mungkin excited baru pertama kali lihat kerja yang namanya keluar negeri, lihat segitu sudah oke buat dia. Wow lah. Ya udah wow, apalagi dapat keliling-keliling gitu kan. Tapi ya cukup oke lah juga waktu itu. Puluhan lah ya. Ya puluhan lah. Ya, untuk di awal-awal mungkin ya range-nya rata-rata hampir di semua kapal untuk dari posisi yang terendah itu ya 800, minimalnya 800 per month. Itu bisa ngasih 1.000 lebih lah. Ya bisa. Di durasi kerja itu kan nggak dengan bantuan orang tua kita udah bisa kerja kan, udah bagus sekali ya gitu. Ya. Jadi orang tua bebannya bisa diringankan, kan? Itu kan dambaan dari orang-orang yang mau pergi ke kuliah. Ya. Nggak perlu dibayar orang tua pun kan dia udah nyari peluang kerja. Kan contoh yang baik. Iya. Oh. Saya senang kalau lihat orang-orang pemuda-pemuda sekarang, maksudnya dia udah berpikir buat kerja gitu loh. Iya. Ketimbang dia, karena lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja. Nah benar kan. Nah, Capek kan? nyari Tuh. kerja sana kemari. Saya senang kalau lihat Saya sepakat. orang-orang yang punya pemikiran saya harus kerja, saya senang sekali dengannya. Ketimbang orang yang dengan alasannya susah nyari kerja karena dia tidak tahu pengalaman tentang kerja yang diinginkan. Itu bukan alasan yang masuk akal sebenarnya. Nggak logik. Bayangkan orang-orang, kalau anggaplah pekerjaan housekeeping kayak kita itu sebenarnya gampang sekali. Ya. Gampang sekali ketimbang dan jadi bartender itu memang Ya, harus benar. punya skill kan. Kalau kita kan bisa willing to learn lah. Iya. Ya. Bisa belajar. dengan melihat aja kita udah tahu caranya itu. Kan banyak Ya. kan Benar. teman-teman kita dari Filipina yang kerja di sini kan. Bersih aja. Basicnya nggak ada basic dari housekeeping gitu. Mereka tapi dengan melihat diajarin astungkale semua bisa berubah dengan seketika. Iya gampang mengetahui. Iya. Berarti kembali deh pas dia perkuliahan ke Ya, durasi kuliah. D4 tuh bisa bekerja di dua lokasi ya, di dua Ya di dua negara tempat. Ibaratnya makanya dibilang pengalaman kerja di laut udah, di darat udah, tinggal di udara aja belum. Di udara berarti Itu angkatan. Nggak bisa. Jadi pramugara kan oke. Nah, jadi astronot jadi. Jadi astronot nanti kan ke bulan. Itu kan kapal sana lagi jurusannya itu udah Pak Pandovi. Udah ke bulan ya astronot ini. Berarti bagus ya. Ya. Ini baru anak muda yang memang pekerja keras. Dalam waktu durasi D4 di perkuliahannya udah menembus 2 pekerjaan yang tipe berbeda darat dan Ya. laut, menghasilkan puluhan juta. Harus perlu Intinya dicontoh. mau bekerja lah Intinya ya. ada. Dalam durasi kuliah bekerja kan nggak jarang Iya, orang loh. iya. Kita harus menyelesaikan perkuliahan dulu baru bekerja, kadang gitu orang-orang. Nah, itu yang apa ya? Nah. Itu yang mungkin kalau saya bilang bloknya orang-orang yang bukan blok goblok, bukan mental blok. Jadi kayak orang tuh harus berpikir dia tuh harus punya ijazah dulu Nah, baru kerja. Itu yang jadi mengunci dia. Kemampuannya nggak bisa keluar jadinya. Waktu itu jadinya banyak teman-teman yang nentang, tamatin malu masuk, tamatin lu kuliah baru sekalian nyari kerja. Nah, kan gitu. Tapi di kondisi itu kan waktu itu saya ya yang namanya lumayan juga kan bayarnya. Jadi waktu J1 dapat gaji teman-teman pengen liburan beli ini itu saya keep karena waktu itu kan orang tua cuma mampu membiayai sekolah di 1 tahun pertama. Dari sana ada berpikir, 1 tahunnya dibiayain nih, berarti sisanya harus nyari sendiri. Makanya waktu J1 dapat kesempatan J1 itu balik, uang yang terkumpul di sana selain dia dikasih lagi ke orang tua sebagian, sisa itu tak pakai buat bayar lunasin kuliah. Tuh, itu Ya udah sama waktu Bagus, ke itu. biaya waktu ke kapal ya dari sana juga tak bawa, tak meringankan ambil. beban orang tua. Kalau ada yang bilang experience itu lebih penting daripada sekolah, setuju nggak? Benar.
Betul, experience. Itu yang jadi komersial Pengalaman. Karena setelah itu ya, tidak penting, yang penting itu pengalamannya. Pengalaman. karena experience itu yang ngebentuk kita. Jadi kita wawasannya apa yang nggak kita dapat di sekolah, dari pengalaman kerja atau dimanapun. Di US, sorry, di US bagaimana deh? Di daerah apa? Di US di daerahnya nggak bersalju kebetulan. Makanya sedikit kecewanya di sana. Jackson Hole. Bukan nggak bersalju, Wyoming. di Wyoming. di Miami kebetulan di Florida. Miami. Ya. Miami, nggak ada salju kan? Nggak ada salju. Itu daerah tropis, pantai semua. Jauh nggak dari Wyoming? Kalau dari Wyoming itu kan state-nya Jackson Hole, Wyoming sekitar kalau naik bus berapa ya 6 jam karena ada teman waktu itu ke sana liburan 6 jam naik bus, kalau naik pesawat 3 jam lah. Udah kan lah, belum Ya. lama. Jauh dari South Dakota. Oh, udah belum pernah explore karena kebetulan di US itu kan Tahu itu aja. di US itu kan ada 50 state ya. Makanya kenapa Amerika tuh bintangnya banyak tuh itu udah mewakilkan provinsinya dia masing-masing. Karena dari kemarin-kemarin yang saya dengar kata-katanya Wyoming, Jackson Hole, Miami, Las Vegas, Chicago gitu. South Dakota, Oh. North Dakota itu aja. Kok bisa Dakota ya? Ya, Teman saya tanya itu aja bro, itu aja dari waktu di hotel itu aja dia ngomongin di mana kerja Wyoming gitu, South Dakota, karena Jackson Hole, apa koming gitu ya. Wyoming kirain aku orang Jepang Wyoming. Terus kan setelah berapa lama setelah kontrak di kapal langsung ke sini. Nah, selesai di kapal kan lanjut kuliah. Nah, lanjut kuliah semesteran, skripsi waktu itu. Nah, ini lagi mungkin seperti yang banyak orang bilang, banyak teman, mungkin banyak ada Relasi. kita peluang-peluang. Iya. Kebetulan ada teman yang dulu apa ya, kita akrab lah di kampus, beda beda kelas dan juga dia usianya agak beda. Dia juga sebelumnya gitu. Dia dulu D2 selesai masuk kapal, balik ke kampus, dia jadi mahasiswa plus jadi asisten dosen, jadi ngajar. Oh, Ada yang seperti itu karena dilihat pengalamannya, tapi dia ngajarnya yang untuk diploma 1, diploma 2. Waktu itu saya ketemu, ngobrol-ngobrol, ditawarin lah sama dia, Dan mau nggak dosen. ibaratnya gantiin saya, karena kebetulan waktu itu kan Harus ex mahasiswa di sana ya. nggak juga sih, Nggak juga. karena kebetulan kan kita tahu lah kalau waktu itu apa ya, masing-masing lah seperti apa. Udah dekat lah. Jadi dia nawarin, Dan mau nggak gantiin saya, kebetulan dia waktu itu dapat tawaran di beda di tempat lain, jadi saya masuk bukan di gininya di kampus, bukan, ini ada seperti jadi asisten untuk para GM. Jadi seperti ada ke lembaga sertifikasi untuk apa ya, sertifikasi untuk para GM sama level-level manager. Oke. Jadi saya ke sana kan, wah, apa Dipercaya nih? ya. Apa nih? Yang kita nggak tahu seperti apa ya, jadi masuk itu namanya Global Hospitality Expert, itu bagian dari kampus juga sih, kayak lembaga sertifikasinya itu untuk sertifikasi untuk para GM hotel yang kredien apa namanya, license-nya dari Amerika, Oke. ahli namanya, jadi American Hotel Lodging and Education Institute itulah. Oh. Wah. Untuk, Keren. jadi apa namanya, masuk ketemu sama ada 6 orang GM lokal yang sampai sekarang saya sangat-sangat respect sekali, dan kebetulan salah satu dari mereka sudah berpulang. Dulunya GM di Age of Rain Udah Hotel tua ya? yang di bukan masih sangat muda waktu COVID ini karena Mati apa dulu. ya, serangan jantung, udah Oke. beritanya gitu. Jadi ya mereka juga, beliau ini yang membentuk saya, belajar banyak di sana. Ini enggak brandnya? Ini bukan, ini kebetulan ini brand apa ya, belajar dari mereka juga ya, Oh, ini kamu yang ini. sama teman lah, sama ada Oh, teman-teman lah. kerja Kalau sama baju teman. ya kita bentuk kecil-kecilan lah. Oh, untuk mendidik para Eh, mau yang rencana ke luar negeri kayak gitu. ya ibaratnya kita sharing pengalaman kita yang sudah dari masing-masing teman masing-masing ini. Gimana sih Ya, peluang untuk itu juga, untuk kita pendidikan konsultasi ya? Pendidikan ya? konsultasi Apa namanya pendidikan. itu coba? Ini namanya hospitality. Jadi hospitality, jadi diplesetin dari hospitality gitu loh. Kenapa tree? Ya jadi filosofi tumbuhan. Oh. Jadi tumbuhan, pohon gede, kalau kita dengar istilah stek, kan ada stek. Jadi kita berharap dari kita, bagian dari kita ini
mereka bisa tumbuh di tempat lain dan mandiri mereka Oke, sendiri. punya kantor sendiri. Belum, kita masih mobile, belum ada Mobile kantor. dari online aja. Ya, kita masih Cara pendidikannya. sebenarnya hospitality ini bukan pendidikan aja, tapi kita seperti konsultan juga. Oh, konsultan. Konsultan untuk ya ngasih training, ngasih seperti karena temen ada posisi terakhirnya dia operation manager di rumah, jadi yang saya ngajain saya juga ini, jadi dari awal ada temen mereka untuk ngebangun apa namanya di villa operasionalnya seperti apa, restoran, Oh, konsultan. ya manajemen konsultan lah bisa dibilang. Bagus, bagus. Apa tuh motivasinya? Growing big from Growing big from a small start. a small start. Kalau ada gininya apa namanya tagline-nya itu rise by lifting others. Kita tumbuh kita dengan mengangkat orang lain. Oke, Jadi kita nggak jalan sendiri-sendiri, jangan. semoga sukses ya. Semoga sukses Siap. ininya, small bisnisnya. Ya, Semoga rintis lah. jadi big seperti motivasi dari tagline-nya. Siap. Mantap. Semoga bisa ngedidik anak kaum muda biar bisa dia maju juga. Ini Harus dong. ini perusahaan ini Bukan perusahaan sih, apa namanya? Bisnis lah. kayak masih apa ya, dibilang sampingan belum, nggak juga sih. Ya kesibukan lah, Termasuk agensi nggak? nggak. Nggak termasuk agensi ya? Tapi saya pernah ada di dalam sebuah agensi. Pernah lah ngerasain. Berarti bahasanya konsultan ya. Konsultan lah. Konsultan. Manajemen. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya kita ngebantu kayak ada salah satu kayak kemarin itu Tahoma Coffee Shop di daerah Nakula di Seminyak, kita bantu jadi kayak naikin revenue-nya, jadiin naikin revenue-nya, kemudian sistem operasionalnya dia kita benerin. Mau nge-maintain lah ya. Ya kita manage ulang lah, ibaratnya. Oh ya saya ngerti. Mengotaki kan. Ya ibaratnya kayak dokter nih. Ya, ya. Ada pasien datang keluhannya seperti ini, jadi kita bantu lah, coba ini dulu, coba ini dulu. Tambah knowledge-nya lagi ya, Ya. biar berkembang usahanya. Ya, benar dah, konsultan. Manajemen konsultan. Berarti orang yang ingin membuat usaha, memulai usaha bisa datang untuk konsultasi. Ya tapi kita skupnya di dunia hospitality aja. Pariwisata. Ya hospitality entah F&B. Oh, itu dalam maksud Ya, tourism itu. ya? Misalnya bukan Tourism. restoran gitu. Ya, Bisa Oke. dibantu untuk manajemennya. ya. Kamu Sudah bagian bantu. strongnya di Kapan? strengthness-nya di bagian apa nih? Apanya nih? Kan punya strengthness masing-masing Oh, setiap gitu. anggota. Kebetulan kalau saya kan dari basicnya di room division ya, dari pengoperasionalan room division, Room division. operasionalnya Kalau juga kamu. ya. Oh, ya ada temennya lagi yang strongness-nya di Di F&B. untuk Bikin bikin menu, menu. Ya. bisa bikin menu juga nggak? Bisa. Kebetulan kan, Pasti ada kebetulan kita kan berlima, jadi memang punya skillnya masing-masing. Skillnya Saya di room masing-masing. divisionnya Itu yang saya bilang. dan operasional, satu F&B, bahkan kita ada juga untuk interior design, arsitek kita ada. Kemudian untuk desain grafis, sosial media, marketing, kita ada semua ada. Oke. Jadi udah temenan dari lama ya, karena semuanya di hospitality, kerja di hotel, di villa, jadi kita ngumpul, kenal lama, ya bikin ini kecil-kecilan biar apa ya, biar menyalurkan apa namanya kemampuan kita lah. Pengalaman yang kita Ya, karena di tempat kerja kita mungkin nggak bisa tersalurkan, kita salurkan dengan cara yang berbeda. Ya, open mind mereka lah ya. Ya, sambil ya ada kecer-kecer masuk sedikit lah. Nah, itu dia kan harus cuan juga Ya. kan dan membantu hasil Ya. open mind orang. Ya. Bagus, semoga meningkat ya. Terus dan kembali lagi, tadi kan kita ngomongin soal agensi-agensi broker. Mungkin bisa diceritakan, bisa di apa ya namanya? Cara-cara sharing, cara-cara biar menghindari broker, penipuan itu kan sangat banyak itu. Ya, benar. Apalagi benar, teman-teman yang baru-baru fresh graduate. Ya, benar. Graduate. Graduate, ya, graduated. Graduate. Ya, fresh Pasti graduate. mereka yang emang benar-benar ingin kerja pasti Ya, ngotot kan. benar. Kayak ada saya punya saudara dia ketipu kan katanya dia mau diajak kerja di Kroasia. Ya, Nyata-nyatanya sampai di sana nggak ada apa, balik lagi. ya. Oh, sudah sampai berangkat ya. Udah saya di sana. Hmm. Baik. Tapi nyatanya itu lah kemarin kan
lagi viral yang kayak itu kena dikasih bisa Ya, gitu aja gitu. benar. Mungkin bisa Kasih pengetahuan ya. saran-saran. Nah, topiknya sekarang itu adalah penipuan ya. Hmm. Penipuan agensi-agensi yang Penipuan bodoh. tenaga kerja gitu lah ya. Tiba-tiba berubah topiknya ini ya. Ya, penipuan agensi yang bodong di Indonesia ya, seperti Oke. gimana biar nggak ada yang kena tren. Jadi bukan bermaksud seperti apa, jadi saya cuma sharing aja, kebetulan pernah ada di bagian itu dan tahu skema kerjanya seperti apa. Kebetulan kan memang saya sendiri ini orangnya emang apa ya, kepo dibilang, Ya, bilang tahu. mungkin pengen tahu, kayak pengen belajar apa sih ini, pengen suka belajar dengan sesuatu yang baru. Jadi awal mulanya itu ya sama, waktu pandemi di rumah karena ditauin, ada teman juga, dari teman juga ini informasinya, dan ayo ikut coba ngembangin ini. Oke, boleh. Setelah di salah satu apa namanya ya, agensi, sebenarnya waktu dibilang itu agensi, ya. Kemudian saya alamin masuk perlahan-lahan, oh ternyata ini abu-abu gitu loh. Abu-abunya Abu-abu dalam tanda kutip, dibilang agensi ya, tapi kalau secara masif karena banyak sebenarnya dari segi administrasi itu harus dilengkapi dengan izin yang lengkap Legalitas. ya. Ya, legalitas, Ada ya. dari 10 ini baru punya 5 gitu. oh nggak lengkap. Ya belum lengkap sekali karena ya lumayan untuk ngurus itu kan ya. Kita tahu lah, bukannya apa ya, muluk-muluk untuk ngurus sebuah izin itu bukan main-main bayarannya kan. Kita harus ya sama seperti teman-teman ketahui lah, harus ada makan siangnya lah, biaya makan siang lah untuk mempermulus izin itu. Jadi sebenarnya banyak sekali. Jadi kalau agensi-agensi terutama ya itu kan ke kapal. Ke kapal, saya memang akui dimanapun kapal, perusahaan ship company, cruise itu pasti ada paling banyak orang Indonesianya. Terutama dari Bali kan kita. Harus banyak orang Indonesianya. Nggak, pasti ada banyak Oh, orang pasti. Indonesianya dimanapun ada. pasti. Nah, pertanyaan saya spesifik nih, singkat. Ada Apa yang membedakan agen resmi dan agen bodong? Agen resmi itu Pasti dia ada apanya gitu. pasti ada namanya SIUPA, surat izin, U-nya itu saya lupa, P-nya itu Izin pelaut, parkir. AK-nya itu aduh lupa saya. Pokoknya ada SIUPA SIUPA, Ya. surat resmi. dari Kementerian Perhubungan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, orang yang baru yang nggak tahu tuh masa menanyakan soal itu Ya, gitu. Kan nggak mungkin. Ya, benar. Yang paling dominan kelihatan itu agen bodong kayak gimana? Apa itu Agen dia- bodong dia minta? pasti kita dimintain DP dulu. DP dulu. Uang di Itu, awal. Kalau dia minta DP dulu berarti Berarti udah ada indikasi. indikasi bodong. Bukan berarti langsung bodong, tapi ada indikasi. Harusnya kita udah mulai berpikir, kok saya dimintain ini. Nah, tanda kutip ya. Ya, Kalau kecuali- ada agensi yang minta DP duluan dan Ya. belum interview, Ya, dipastikan indikasinya Ya. bodong. Kalau resmi, kecuali kalau kita memang dimintain ibaratnya fee untuk pengurusan dokumen. nah Beda beda lagi. Ya. Sebenarnya Nggak banyak kan ya, uangnya? sebenarnya kalau pengurusan dokumen itu kita bisa urus sendiri kalau kita mau Mau capek. capek, Nah. mau kesana disuruh Oke. cari ini cari Oke. itu, tapi kebanyakan orang kan maunya yang praktis aja. Praktis. Berapa ya? Ya, Kalau itu. agen resmi itu ya. Kalau agen resmi, fee uangnya DP-nya dulu untuk pembuatan dokumen. Ya. Dan itu pun nggak banyak, nggak puluhan atau ratusan Ya. juta ya. Oke. Kemudian sebenarnya untuk keberangkatan ke kapal itu sebenarnya Rp0. Oh, keberangkatan ke kapal tuh Ya, Rp0. di luar dokumen ya. Kita nggak ada bayar agent. Karena yang bayarin itu Ya, Ya, itu dari- tadi dari company company kapalnya. kapal yang mau kita tuju. Ya, kecuali kalau misalkan company ada beberapa perusahaan pesiar itu dia Penting nih. tiketnya dia nggak nanggung tiket. Jadi kita beli tiket dulu, nanti di kapal dikembalikan, di reimburse bahasanya kan, Reimburse. melalui gaji kita mungkin di 3 kali bayar atau sekali bayar. Betul. Itu Oke. Jadi bahkan tanda kutip, sampai visa itu pun mungkin visa kita disuruh bayar dulu, sampai di kapal di reimburse, ada seperti itu. seperti teman dari teman saya yang ditipu di Kroasia itu, dia bayar duluan ya. Nah, Nah itu kan indikasi, berarti kan indikasi bodong. nah Dan parahnya lagi kan udah diberangkatkan, Ya. gitu.
Udah dikasih flight tiket berarti ya. Visanya yang visa liburan. Nah, gimana, Den? ini kan berarti kita balik lagi ya, kita balik ke awal lagi dulu. Jadi peluang kerja ke luar negeri itu sebenarnya kan bukan hanya kapal pesiar saja. Darat. Ada di darat, entah di darat dimanapun. Kayak sekarang kan ada yang di Dubai, Polandia. Bukan di udara ya. Udara. Di Polandia, di Dubai, di Australia, nah banyak lah. Dari masing-masing ini agensi ini beda-beda izinnya. Kalau dia di darat, yang sekarang dari perizinan dia harus punya namanya apa itu namanya surat BP 3 TKI. BP 3 TKI. TKI untuk yang mau Untuk kerja agensinya ke darat. di darat, dan itu bisa dicek langsung. Kalau teman-teman mau ngecek bisa dicek di website di Kementerian Tenaga Kerja, ada itu listnya agen-agen yang punya. Oke. Jadi nggak semua agen itu punya itu. Ada bahkan bahasanya misalkan ngesub dia. Jadi saya bongkar aja di sini. Ya. Ini sebenarnya bongkar dapur sebuah agensi. Iya, harus. Sekarang ini memang peluang tenaga kerja Ya. keluar ini topik. Jadi teman-teman ya siapapun perbanyak dulu cari tahu informasi, kemudian kalau bisa orang yang sudah diberangkatkan dari agensi itu. Nah, cari bukti. Ya, cari bukti testimoni kan pasti. Harus. Harus kita Jangan cari. hanya sekedar bayar duluan Ya. kan. Karena itu dah. Kau tanya kemana? Karena ada beberapa tempat kita kerja itu visa itu sebenarnya salah menggunakan visa. Ada banyak. Contoh ada yang paling banyak Australia. Sampai hari ini Australia ini topiknya, oke. ya paling banyak kan sekarang lagi training ke Australia. Bisa itu ya. Ya, Visa bisa. sekolah. Sebenarnya nggak ada ke sana itu pakai visa pelajar kecuali ada namanya skill visa worker. Nah, itu paling Itu beda hot lagi. itu di TikTok Ya, tuh. beda lagi itu. Ada lagi. Itu rasanya. Bahkan untuk yang ke Dubai itu kan oke lah, memang ada itu kan. Memang ada Nah, terus visanya. kenapa kok bisa banyak orang bisa ke Australia dengan cara gampang untuk visa turis dan visa sekolah? Di mana ngurusnya itu? Kalau ke Australia, saya belum pernah ke sana kebetulan. Pernah ke sana tapi waktu di kapal. Kalau ke Australia itu kan ya mereka itu di sana untuk student untuk murid internasional itu memang diperbolehkan untuk kerja. Ya, Tapi nggak banyak, nggak full time kerja kecuali saat serah mereka ya. liburan mungkin boleh kerja. Ini balik lagi ya. Ya, kalau New Zealand tahu saya, teman saya ada mau ke sana New Zealand. Kalau apa namanya, kalau di agen kapal sama agen di darat memang beda. Kalau yang tadi penipuannya udah di apa namanya di darat Kroasia gitu. Jadi kita udah bayar di awal, nah itu sebenarnya apa ya, nggak begitu bayar tapi memang apa ya, jeli-jelinya kita nyari informasi dulu. Tapi yang mereka bikin yakin tuh yang mau berangkat dulu kayak teman saya itu, dia mungkin udah di interview, udah seperti skema. Ya benar. Beneran dulu interviewnya Sama ada user orang langsung. beli, sampai dikasih flight ticket kan udah pasti yakin tuh, Ya, oh, saya benar. berangkat. Benar. Nah itulah sampai di sana ditelantarkan gitu loh. Mungkin Oh, tipsnya sampai bisa kayak gitu tipsnya tuh. gini ya. Sampai ke arah jauh melangkah. Ya. Kan jadinya yakin para benar. kandidat lo, Ya. oh benar nih saya dikasih flight ticket, dikasih apalagi dikasih employee letter, mungkin Ya. employee letter itu employee letter bodong kan bisa diklaim lewat sendiri. Nah itu dia yang gimana caranya menangani itu, Kalau dibilang menangani mungkin apa ya? biar tahu lah indikasinya itu bodong. Mungkin negara tujuannya kita bisa cari tahu dulu, ada nggak sih visa di negara tujuan kita kerja tuh mengeluarkan visa seperti ini. Yang paling gampang deh mungkin perusahaannya apa sih, nama perusahaannya yang mau dia kerja gitu. Ya, Kan paling gitu. gampang tuh ini negara ini apa ya? Kalau asing terdengar negaranya tuh mending kita jangan langsung trust, percaya. Oke. Apalagi kan negaranya tuh kayak nggak pernah kita dengar sebelumnya ada tenaga kerja yang ke sana. Mungkin kita harus hati-hati karena kita nggak apa-apa kita dibilang cerewet nih, nanya banyak nanya ya wajar karena kita ini menyangkut kita juga ke depannya gitu. Wajar yang namanya kita nanya ke agent dibilang cerewet, ya memang itu tugasnya agent ngasih informasi. Kelihatan itu dari sana kelihatan. Kalau agent mau benar pure ngasih informasi belak-belakan ya berarti dia nggak ada yang ditutupi. Kalau dia udah bilang nanti diurus. Nah, kalau udah kayak gitu
itu dia pun nggak yakin agennya itu. Harus tanami rasa curiga ya Iya, dari kita ya. iya wajar. Oke. Kalau dibilang kan kita apa namanya curiga ya wajar. Heeh. Paling banyak dampak negatifnya yang bodong itu kita ke arah mana pekerjaannya, pertanian, perkebunan atau perhotelan. Gampangnya gini aja ya, kalau kita nyari agensi lebih baik kita nyari agensi yang udah ternama gitu. Ya, yang benar. udah dikenal sama Udah banyak banyak, orang. heeh. Itu paling lengkap. Soalnya kayak gini loh. Mungkin ini bisa saya tambahkan sedikit tentang broker itu. Broker itu saya juga pernah kenal sama broker itu loh. Misalnya ini kan ada salah satu gitu usaha agensi yang besar kayak Ratu Ya. Mediterania Raya gitu. Ratu Oceania. Oceania Raya itu dia kan udah besar. Sekarang ini ada orang lagi dia membuat usaha agensi, tapi orang ini akan dikirim ke sana itu. Jadi broker ini tangan kedua jadi. Ya, benar. Yang ini patut dicurigai. Ya, Nanti itu dia. kalau kan otomatis agensi itu nyari yang diutamakan dulu, misalnya Ratu itu yang utama kan, berarti ini dulu yang Masuk langsung, bahasanya. yang direct ke Ratu itu Betul. diberangkatkan dulu. Ya. Yang gininya brokernya itu pasti belakangan. Kayak gitu ya yang patut Ya, dicurigai. itu sebenarnya kalau di kapal ya kebanyakan seperti itu. Kalau untuk kapal pesiar memang jadi agent resmi itu kita bisa hitung kok ada berapa sih Di Bali. di Bali yang bisa kok bisa dihitung, bisa ketahuan berapa. Sisanya tuh ibaratnya sama seperti bilang tadi. Ada satu besar nih sistem MLM ya. Iya. Ini satu besar di atasnya ke sini ngesup dia namanya ke sini. Memang interviewnya nanti udah selesai di tangan di si A gitu. Dia udah pre-screening dibilang udah kamu langsung nanti ikut final, tapi nyatanya lagi dioper ke Ratu baru dia di agent yang besar si agent utama ini dia baru diinterview ulang di sana. Yang gampang dicurigai adalah kita dioper-oper gitu. Iya. Kalau kayak agensi kita dulu kalau berangkat kan direct dari Ibu Gena langsung ke usernya gitu loh, nggak ada oper-oper lagi. Kalau nanti ada misalnya temanmu ngajakin saya kerja di Macau, tapi temanmu ngoper saya ke tempat orang lain, itu mesti dicurigai. Nah, itu udah pasti yang dikasih ya. Ya. Begitulah itu. Nah, jikalau misalkan uang kita udah dapat nih, udah dipegang sama agensi bodong itu, kita udah ditipu. Caranya untuk kita dapat uang kita kembali gimana caranya tuh? Nggak bisa. Susah. Nggak bisa. Bisa. Kecuali kalau udah kan banyak seperti kemarin beritanya viral sampai masuk ke kantor polisi dilaporin. Ternyata Kalau dari pihak si agent si brokernya ini atau oknum ini, kita sebutnya oknum aja lah ya. Oknumnya itu takut untuk diperkarakan secara hukum. Kalau dia mau ganti rugi ya ganti rugi. Kalau enggak berurusan dengan hukum ya, karena masuk ke human trafficking jadinya. Ya, kalau bisa Perdagangan kan, manusia gitu. carilah kalau memang harus ada pembayaran, harus ada tanda bukti. Ya. Saya juga dulu udah bayar di sebuah agensi kapal pesiar, udah bayar 15 juta. Tapi karena sayanya yang nggak mau berangkat, bisa kok dikuitansi. dibalik Ya. lagi ya uangnya. Makanya alasan kita uang itu balik atau enggak lihat dari sisi mana dulu, dari kesalahan kita atau dari kesalahan pihak yang memberi kerja. Makanya jangan jadi biar nggak digeneralisir nanti disamain. Oh ini bodoh ini enggak. Dilihat dulu kesalahannya dari kita. Karena misalnya kayak tadi udah bayar tapi kita nggak jadi berangkat ya, berarti kan kita yang salah. Orang semua udah diproses, ternyata kita yang nggak jadi, ya berarti kesalahan kita. Itu untungnya saja itu uangnya bisa Itu ya caranya ya, itu sedikit pengetahuan kepada orang yang mau pengen berangkat ke luar negeri, bagaimana mengetahui agensi resmi ataukah agensi bodong kayak begitu ya. Nah sekarang orang yang mungkin bingung mau pengen kerja ke luar negeri, peluangnya mau ambil jurusan apa nih, ke perkuliahan mana nih. Nah misalkan yang orang yang bingung nih, saya pengen cepat keluar, ingin membantu orang tua, keluarga. Pengen cepat keluar dari rumah. Nah seperti singa, Oh, kalau gitu. kita mau makan kita harus keluar dari kandang. Ya, Itulah pikiran benar, mereka benar, di sana. benar. Kemana peluangnya cepat biar bisa keluar negeri? Oke, jadi gini, kebetulan
di sela-sela COVID kemarin, jadi saya tarik mundur dulu ya, saya fair-fairan aja dia cerita. Selama pandemi kemarin COVID, kebetulan saya dapat kesempatan juga balik ke alma mater untuk sharing lah. Dibilang jadi dosen, bukan dosen sih, saya nggak ngaku diri saya dosen, jadi saya bisa dibilang kayak sharing aja ke sana, sharing knowledge apa yang sudah dapat jadi freelance dosen ya. Ya Sebelumnya bisa ya. dibilang gitu. Sama di Pengetahuan. ke SMK juga, Hmm. SMK 4 Denpasar, saya ngajar juga ke sana. Mantap. Jadi saya bukan bermaksud untuk apa ya, saya nggak lihat nominalnya, saya cuman pengen tahu karakter anak-anak Bali, terutama yang muda-muda sekarang ini seperti apa sih. Karena saya itu sangat concern sekali dengan apa ya, SDM Bali yang semakin sekarang ini, generasi-generasi ini kok kayaknya nggak karu-karuan gitu. Dengan generasi apa namanya, dengan derasnya arus informasi digital, makanya Betul. mereka ini peduli nggak sih sama tanah kelahirannya mereka atau enggak gitu. Jadi saya pengen lihat, pengen tahu, pengen kayak ngasih dorongan sedikit, ternyata tidak seperti ekspektasi saya ternyata. Jadi ya udah, jadi makanya saya selalu pesan ke mereka, kalau kalian memang punya jengah, lihat apa namanya, kalian di sini itu karena siapa, kalau memang karena orang tua lakuin yang terbaik, kalau memang sudah ada tujuan untuk keluar, siapin 3 aja, attitude, skill, sama knowledge. Nah, knowledge sama skill itu harus dapatkan di perkuliahan atau pendidikan. Nah, bayarnya mahal kan gitu. Intinya skill dan knowledge tidak harus di pendidikan. Oke, terus arahnya Yang paling susah itu adalah attitude. Attitude sekali. Iya, Makanya iya. siapapun orang kalau ngeliat kerja, dilihat attitude-nya dulu kan, dari dia mau interview misalkan, baru dia masuk dilihat cara duduknya gimana, cara dia sopan atau enggak, betul. greeting atau enggak, Betul. kayak gimana ya. Kalau untuk skill sama knowledge, kayak sekarang knowledge itu udah terbuka sekali di YouTube deh. Apa sih yang nggak ada? Bisa belajar dari YouTube. Misalkan kendala Pak, saya nggak bisa, ada yang pernah, saya bagus bahasa Inggrisnya. Kamu punya HP, smartphone gitu kan? Ada Google Ada. Translate. Kamu pengen belajar bahasa Inggris, buka YouTube, kamu punya waktu 24 jam. Nah, Kamu merelakan 24 jam itu untuk apa gitu? Kalau memang mau punya jengah nih, kalau ambisi. punya ambisi, belajar dari 24 jam itu, punya nggak waktu 10 menit? Ya. Dari 24 jam, daripada mabar kan? Pakai, Nah, berarti arahnya ke sosial media untuk belajar dari YouTube, Ya. pendidikannya. Nah, tetap aja kita untuk keluar negeri itu pengen sertifikasi. Ya, benar. Pengalaman langsung, kan Benar. experience is the Ya. one. Kita harus terkejimpung ke dunia perhotelan dulu. Berarti Kalau kita ngomongnya ini pendidikan. ke hospitality ya, Nah, tourism, hospitality. pendidikan. Oke. Kan harus. Enggak, kita harus punya pengalaman kan, dari 3 tahun. Jadi Kan gini. requirement untuk keluar negeri kan memang begitu. Jadi gini. Saudara saya tamatan SD. Tapi kan dia dapat di hotel buat kerja. Betul Jadi, nggak? jadi gini. Harus Jadi, kerja di hotel dulu kan? jadi gini. Kamu juga SMA dapat hotel baru Benar, kesini. benar. Kalau nggak ada partisipan hotel bisa dari YouTube aja langsung berangkat. Bukan, Mungkin. maksudnya kan bukan dari pendidikan. Bener, bener. Jadi, Iya, kan aku jadi bilang. inilah yang sering banyak diperdebatkan antara pendidikan atau pengalaman, kan Nah. gitu. Sekarang kita lihat kebanyakan yang sekarang ini seenggaknya pasti mereka lulus SMK, pasti pengen melanjutkan Tuh. atau ke D1 atau kerja. Langsung training deh ya. Kerja. Ini dilema bagi mereka yang punya ibaratnya mampu untuk melanjutkan, silahkan. Harus punya money. Kalau mampu, Iya. kalau mampu untuk melanjutkan. Tapi ada juga Yang nggak mampu. yang tidak bisa, yaitu dia kerja dulu untuk mengumpulkan. Jadi selain dapat experience, dia dapat penghasilan sebagai plusnya. Tapi yang kita lihat kan experience-nya ini yang mahal ya. Jadi perlu nggak kuliah? Kuliah sekarang tanya dulu tujuannya untuk apa? Menambah pengetahuan nih, misalkan. Kalau hanya sekedar nambah pengetahuan dan juga bisa dipertanggungjawabkan setelah kuliah, silahkan kuliah. Kalau mau nambah pengetahuan tapi setelah itu ngambang juga nggak tahu mau kemana, mending jangan. Jangan. Makanya sebelum kita mau melakukan sesuatu, pikirin dulu setelah ini kalau saya ngambil ini nanti saya bisa pertanggungjawabkan nggak? Betul. Kalau saya setelah ini
ngambil ini, saya mau gimana nih, saya bisa pertanggungjawabkan nggak? Kalau misalkan seperti mau kerja ke luar negeri, kayak tadi SMK bisa, asalkan ya kita ada pengalamannya sama kemampuan kita. Tapi kalau berangkat cruise atau ke mana, ke pesiar, ya minimal ada gininya. Ibaratnya gini loh. Sekarang semua para pencari kerja atau generasi sekarang minimal tamatannya diploma kan. Iya. Sekarang berarti D1 deh ya minimal. D1 diploma dah, D1. Sekarang dari semua pencari kerja ini kebanyakan D1, sedangkan ada beberapa dari hanya tamatan SMP, SMA. Kira-kira peluang yang besaran yang mana yang untuk bakalan kita hire? D1. Ya pasti kan, karena kebanyakan sudah D1. Mungkin yang 5 atau 10 tahun lalu belum sebanyak seperti sekarang. Tapi karena sekarang, karena banyak sekali sekolah-sekolah kapal pesiar kan, jadi maju, ya semakin maju, jadi orang-orang itu udah mulai terbuka, kebutuhannya semakin banyak. ya jadi mereka pun udah sadar, oh ya kalau saya pengen pengen kerja ke luar negeri, seenggaknya harus tahu dulu nama pengalaman sama nama pengetahuannya seperti Itu ya, betul bagus. Berarti untuk tamatan SMA misalkan nih, Nah, ada nggak negara yang tidak boleh dimasuki requirement-nya? Misalkan ke Australia nih, kamu harus tamatan D1, ada nggak kayak gitu? ada. SMA nggak bisa dia ke sana dia. US aja gitu. Nggak ada sebenarnya. Sebenarnya kalau Misalkan nih temanku nih tamatan SMA, dia bisa nggak ke Australia ngelamar jadi visa student? bisa, Bisa. Ke US bisa nggak jadi ini Jiwan? nggak kalau jauh nggak. Nggak Karena bisa. kan ada Harus. beberapa Ke New Zealand kayaknya bisa loh. ada beberapa program ya, ada beberapa program yang ada minimal, kan ada ibaratnya gini loh, sama kayak nyari tentara deh, tinggi minimal segini, kalau belum punya itu ngapain sama Iya, tentara? berarti pengetahuan juga kalau orang-orang Iya. di sana ya. Kalau mau ekspektasinya gede, Iya. harus punya pendidikan yang Gede. yang Yang tinggi pula begitu kan? Ibaratnya gini deh, saya selalu menganalogikannya seperti perang. Ya. Kamu mau perang nih, udah tahu perang, musuhnya bawa senjata, senjata bedil, sniper kayak kita main AK-47 lah. AK-47 lah kan. Empor. Kita masih bawanya bambu runcing. Oh. Satu lagi senjatanya bambu runcing aja. Sampai sana ibaratnya ngejotang bangke jadinya gitu loh. Kemungkinan bisa menang juga ada. Iya, kemungkinan menangnya ada, tapi kan kecil gitu. Ada, tapi kecil gitu. Iya. Makanya itu jadi balik lagi kita sebenarnya itu, saya selalu bilang gitu, siapapun, kamu mau berperang, kamu bawa senjata satu, orang lain udah 3 bawa senjata. Ini nggak bisa kepake, kamu ada senjata cadangan. Saya selalu ngasih pesan. Berarti kalau itu ibaratnya pakai istilah kata teman saya pakai bambu runcing aja bisa makau dia. Ya, dengan Iya. gaji lumayan dulu. Nah, kan tidak terlalu high expectation, Iya. tapi dapatnya seekspektasi dia. Oke, jawab. Ya. Good dede, good untuk pengetahuan kita. Itulah gunanya ngumpul. Makanya perbanyak teman. Iya. Cerita, jangan pelit informasi. Betul. Apalagi sekarang semuanya udah ada. Kalau masih kita nggak manfaatkan, sayang. Ininya perbanyak teman, ya jangan teman yang toksik diperbanyak. Nah, boleh kepo, tapi Iya. kepo yang sehat. Iya. Kepo untuk pengetahuan, bukan kepo untuk kehidupan. Iya. Kok pinter kalau Makanya Saya mau ke New Zealand, makanya pintar saya Wan. makanya tagline saya kan tadi, we rise by lifting others. Jadi kita kita tumbuh, kita terbang tinggi itu kita bareng dengan mendorong orang. Ketika kita udah mendorong orang itu lihat, oh ya dia dulu bantu saya. dorong kita. Iya, pasti ngejorokin kan, dijorokin kita gitu loh kalau udah kita dorong orangnya naik. Jadi begitu ya pengetahuan topik untuk agensi bodong, agensi resmi dan peluang kerja ke luar negeri by Denny Pradnyana. Tepuk tangan dulu. Oke deh, pertanyaan terakhir dari saya. Oke, Kedepannya mau apa deh? kedepannya mau apa? Arahnya. Oke, jadi arahnya mau apa ya? Pengen melakukan sesuatu yang lebih sih. Contohnya ya kalau bisa buka usaha kecil-kecilan lah. Pengen Usaha. ibaratnya sekarang udah ada sih, tapi ya belum bisa dibilang Pengen stabil besar, lah. gitu. Mungkin ya pelan-pelan sama ini juga udah ada teman-teman juga yang kita sefrekuensi, Jalan sekarang apa enggak? Kamu di sini ini masih jalan nggak? tetap jalan mobile kita. Makanya kita manfaatkan teknologi lah. Jadi kita ya seminggu atau beberapa
minggu sekali kita zoom gimana ya perkembangannya. Ya mungkin teman-teman yang mau pengen buka usaha kecil-kecilan untuk dunia pariwisata, apapun itu bisa konsul ke Hospitality Tree. Ada website-nya, ada Belum Instagram-nya. Belum. Ada sih Instagramnya. Mungkin bisa ke IG-nya. Iya, aku udah taruh di description kalau ada yang menarik. Sama gini deh tambahan, sama ngasih apa ya kayak bagi siapapun ini yang nonton, kalau misalkan kalian pengen kerja ke luar negeri, saya selalu bilang Bali 5-10 tahun gitu-gitu aja, terutama anak muda nih ya yang nonton. Coba kayak tadi keluar kandang, cari buka wawasannya, jangan terkungkum di satu tempat aja. Sama perbanyak teman, dari teman sama kayak saya, dari teman oh ada peluang, dari teman ada ngasih info kayak gini. Sekarang ya bijak-bijak bawa diri. Sama setelah kalau sudah dapat tujuannya, pikirin setelah ini saya mau ngapain. Makanya saya banyak belajar saat saya waktu di kapal, karena ada sampai saya lihat senior yang seusia bapak saya masih di kapal. Ya, itu karena ada istilah kata kan, istilah kata Itu kadang-kadang keluar dari zona nyaman. Ya. Kita harus keluar mencoba hal baru, harus keluar dari zona nyaman. Betul, Bu, saya. Kalau kita sudah merasa nyaman, berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang janggal. itu betul juga ya. Nah gini juga, Pakar juga tapi kalau bisa perlebar zona nyaman. Jangan keluar, perlebar ya. Jadi misalkan di sini saya sudah nyaman, biar makin nyaman lebarin zonanya. Nah, Jangan keluar dari zona itu. ada dua kategori zona nyaman. Pilih yang mana? Nah, pilih yang mana? Kalian keluar zona nyaman atau zona nyamannya diperlebar Makanya supaya tetap nyaman. Betul saya sepakat sama Denny. Seperti pertemanan kita, saya udah nyaman sama dia. Dia meninggalkan zona nyamannya, dia mengambil yang hal yang baru di sana kan nanti gitu loh. Dilebarin ya. Korbankan pertemanan kita untuk mendapatkan hal yang lebih. Ya, saya mau buka warung es semangka. Oke, teman-teman sudah cukup Ya, ngobrol ini kita. Terima itu aja. kasih sekali lagi buat Denny sudah bersedia Terima hadir. kasih Den, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang nonton perbincangan yang Hot topic berfaedah ini bisa dimengerti. Ya, mungkin sebelum kita tutup kasih quote of the day by Denny. Quote-nya, quote of the day apa ya? Tagline saya deh, saya selalu pakai itu kemana-mana. Nah, oke. We rise by lifting others, itu aja. Bahasa Indonesianya? Jadi kita kalau mau tumbuh, mending bersama-sama. Bersama-sama. Oke. Kita nggak bisa hidup sendirian. Ya, betul sekali. Thank you Denny. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau kalian pikir ini berguna untuk kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia dan karena ini segmen yang episode 22, saya menunggu episode 23 dan 24. sudah ciao. Oke, sekian dari saya Wira. Saya Wancan. Jadi nih. See you in the next video. Ciao ciao. Bye.